lahan-lahan yang memang di bawah dari kementerian, dari pemerintah pusat, dan sebagainya. Ini memang harus kita bisa melihat dari hulu sampai ke hilir. Kita pemerintah Kabupaten Kendal, karena ini terjadi setiap tahun, banjir di Kabupaten Kendal, perubahan iklim dan lain sebagainya, memang harus benar-benar disikapi dengan baik. Tahun 2023 kemarin, di awal tahun, hampir 18.000 masyarakat Kendal yang terdampak cuaca ekstrim. Artinya ini angka yang serius dan perlu benar-benar kita benahi bersama. Harapannya mudah-mudahan setelah kemarin ada lampu hijau dari Pak Gubernur terkait penanganan banjir yang ada di Kabupaten Kendal, ini akan segera kita rapatkan bersama, kita carikan solusinya. Harapannya sama-sama menganggarkan gitu. Jadi misalkan pemerintah Kabupaten Kendal kita anggarkan keperluan kita untuk penanganan banjir. Demikian dengan provinsi dan pusat. Kalau ada yang tidak komitmen ya udah batalin aja. Gitu. Jadi harus ada komitmen bersama. Karena kita misalkan di Kabupaten Kendal menangani afur yang mengacu kepada sungai-sungai. Kalau afur itu kita normalisasi semua, ketika sungainya tidak dinormalisasi, sehingga akhirnya akan kembali lagi ke afur, ya sama aja akan meluber lagi airnya. Jadi kalau kita normalisasi, harapannya sungainya tidak normalisasi. Itu di hilir. Hulunya bagaimana penanganannya, sosialisasi terhadap pembuangan sampah sembarangan. Terus juga mungkin ada beberapa lokasi pertambangan yang tidak mengikuti peraturan. Nah, ini harus sama-sama. Karena contohnya pertambangan izinnya itu bukan di Kabupaten Kendal. Itu ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ini kan harus kita lihat bersama. Kira-kira gimana terkait dengan perizinannya itu apakah sesuai atau belum? Kalau memang belum sesuai ya kita tindak bersama. Kira-kira seperti itu. Ini memang harus ternyata serius. Karena saya terus terang sedih melihat sekolah-sekolah bukunya rusak, alatnya rusak, terus jebol dan lain sebagainya. Jadi karena memang harus benar-benar serius dalam penanganan banjir. Mudah-mudahan ke depan tahun 2023 ini kita bisa duduk bareng, sama-sama kita selesaikan permasalahan banjir, bukan hanya di Kabupaten Kendal, tapi di Jawa Tengah dan juga Indonesia secara umum. Karena tentunya ini bergantung juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kehidupan kemasyarakatan khususnya. Kerugian sendiri berapa? Kita belum hitung totalnya, ada satu lagi yang belum saya tinjau. Tapi kalau yang kita lihat yang sekolah pertama kira-kira kebutuhannya 50 juta, di sekolah kedua kira-kira kebutuhannya 100 juta, di sini kurang lebih juga sekitar 250 juta. Ya mungkin total kerugiannya bisa ada sekitar 500 juta itu untuk sekolah. Tapi saya sudah sampaikan ke PPKAD, kita akan gunakan dana tangkap juga karena ini bencana dan mudah-mudahan akan kita segera selesaikan agar aktivitas sekolah sudah berjalan. Mungkin cuaca masih ekstrim. Cuaca ekstrim sampai Februari. Jadi kita tetap siaga 1. Saya sampaikan penanganan banjir cuaca ekstrim ini juga harus tetap kita jaga. Kan itu nanti kita berpikirkan untuk cuaca ekstrim di tahun kemudian. Dan mudah-mudahan akan terjadi. Ada beberapa solusi sih saya lihat. Ada rencana itu Pak, membangun crosswalk melintas di jalur Pantura dari selatan ke utara Pak, ya, saluran air. Jadi salah satu saluran air. Saluran air ini kalau kita bangun ya, kita bangun drainase banyak banget dari bantuan dana dusun dan lain sebagainya, kita bangun drainase banyak. Tapi kalau orangnya tuh buang sampahnya ke drainase, buang sampahnya ke sungai, akhirnya sampah semua isinya. Drainase itu ketika mengalir sebentar aja air hujan deras mampet semua karena sampah. Ini terjadi, saya punya dokumentasinya karena begitu selesai kemarin cuaca ekstrim, saya minta semua OPD turun untuk melihat semua drainase, pastikan jangan sampai ada yang tersumbat. Dari semua drainase yang kita kunjungi, semuanya itu isinya ya sampah semua. Jadi ini perlu kesadaran bersama juga dari seluruh masyarakat agar penanganan banjir ini bisa benar-benar terselesaikan. Tapi ada beberapa upaya juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda di Jawa Tengah. Dan saya ucapkan juga terima kasih karena Kendal terdampak juga. Karena sekarang BNPB sudah mengirimkan 1 pesawat dedikasi yang di-standby-kan di Semarang dan sekitarnya untuk mengantisipasi modifikasi cuaca ekstrim. Gitu. Jadi bisa modifikasi cuaca yang tadinya mungkin kelihatannya akan turun hujan deras, ini akan digeser ke laut sehingga cuacanya sekarang kalau saya lihat sejak pesawat itu ada di Jawa Tengah sampai hari ini alhamdulillah ini sekarang bisa tertangani dengan baik. Dan ini menjadi salah satu solusi juga modifikasi cuaca karena ini menjadi salah satu ikhtiar kita dalam penanganan cuaca ekstrim. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Di sini aja. Pak, agak ke belakang.
Semuanya lihat. Sama Pak Tuko. Mau foto? Sudah apa belum? Belum. Sana biar difoto. Nang sini tanya. Tadi udah ketemu sama Pak Bupati Kendal belum? Iya, udah. Namanya tahu? Tahu. Gimana coba? Lihat setelah ketemu Pak Bupati gimana rasanya? Menyenangkan dan gembira. Menyenangkan, gembira. Di hari selanjutnya bisa ketemu lagi. Piantune gimana? Orangnya cool atau gimana? Cool, ramah. Baik. Ganteng nggak? Ganteng. Ganteng. Wah. Secure saya, Pak. Makasih ya. Iya, Pak. Ketemu Pak Bupati nggak? Suka banget ya Allah. Gimana Pak Bupati kita gimana? Ganteng glowing. Ganteng. Ya Allah Gusti Bu Caca, ganteng banget ya. Ah, udah cium tangannya. Oh, belum. Enggak marah.